Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah mah? Alhamdulillah. Iya. Waktu pulang agak gitu. Si ibu dikasih kanu ngamuk kami teh bu. Kamu saya punya. Ya, sebelum kita mulai ya bu ya kita berdoa dulu berdoa mulai. Amin, selesai. Ibu terima kasih ya atas kehadirannya. Kita bertemu lagi dalam kegiatan P2K2. Hari ini bulan ini kita akan membahas modul 5 sesi ke-14. Ini akan membahas tentang lansia. Lansia itu apa bu? Lanjut usia. Pinter. Kamu Ibu Nur pang pinter nama. Lanjut usia. Ibu di rumah ibu ada siapa saja? Ada kakek saya. Ada kakek saya. Bagaimana keadaan kakeknya bu? Sehat. Baik. Sehat, baik ya bu ya. Udah bongkok. Udah bongkok. Aduh, si ibu kasar banget bu sama kakeknya sampai nyebut udah bongkok bu. Ya, ibu tahu ya lanjut usia itu kakeknya, ibunya, neneknya gitu ya bu ya. Nih, ibu lihat nih di flip chart pertama ibu. Nih, bacanya punya pengertian lanjut usia. Silakan dibaca dulu ibu. Ya, lanjut usia. Coba Ibu Hilma baca apa lanjut usianya bu? Lanjut usia itu seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Pinter. Tepuk hebat dulu untuk Ibu Hilma. Tepuk hebat. Hebat. Ya. Jadi menurut WHO lanjut usia itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, lanjut usia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Tapi ibu kalau di PKH itu usianya harus 70 tahun ke atas. Jadi ibu kakek ibu ya. Tuh. Usianya berapa? 75. 75 berarti sudah bisa mendapatkan bantuan PKH. Ya. Ya, kita lanjut ke flip chart nomor 2 ibu. Ya. Nomor 2. Lepaskan aja bu. Nah, mengapa harus peduli kepada lansia? Nah, amanat undang-undang tahun 98 ini tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ibu teh pintar keningnya punya. Ibu teh sama Ca? Pantesan katanya. Ya, gitu ya Bu ya. Ini jumlah lansia yang terlantar itu di Indonesia semakin meningkat. Kenapa dikatakan terlantar? Sebab biasanya orang tua itu dianggap beban oleh anak-anaknya. Ibu ingat, lansia itu adalah kita di masa depan. Ibu, kita juga nanti akan jadi lansia kalau tidak meninggal bu. Kalau ibunya sampai tua ya, berarti ibu bakal jadi lansia. Amin. Lanjut ya bu ya. Ya, ketiga. Ada 3 kondisi lansia ya bu ya, secara umum. Yang pertama itu adalah kondisi fisik, kondisi psikologis, dan kondisi spiritual. Fisik itu seperti apa bu? Ya tadi yang ibu dikatakan. Kumaha fisik teh? Bongkok, keriput, itu fisik. Kuisan ya. Seperti itu fisik ibu. Kalau psikologi, hubungan diri sendiri dengan orang lain, misalkan mudah marah gitu ya, minder, pikun, itu psikologi. Yang ketiga rohani, apa? Rajin ibadah, gitu bu. Ibu mah pinter resep kayak ibu ya. Sigana tos nuang buku tadi benar kan dia. Lanjut ya bu ya. Ibu lihat ibu sudah baca buku pintarnya bu di halaman 25 ya bu ya. Pinter.
Coba ibu bikin kelompok dua-duaan. Iya. Ini ibu sama ibu Hilma sama ibu Eva, ibu Nur sama ibu Yuyun ya. Silahkan. Bikin kelompoknya adalah masing-masing kelompok memperhatikan kondisi lansia. Biasanya permasalahan umum yang dapat terjadi dengan kondisi lansia gimana Bu? Sok ngobrol lah, ulah langsung. Ngobrol. Ya. Ya, cukup ya, waktunya habis. Silakan. Coba Ibu Nur penjelasannya. Lansia gimana? Sok, lansia gimana? Lanjut usia. Gimana keadaannya? Di sini banyak kakek-kakek, terus terus anak-anaknya tidak mengurus, terus banyak kakek-kakeknya hidup sendiri, tidak ada yang ngurus. Itu pantas tidak mendapatkan PKH ya. PKH. Bagus. Ibu penjelasannya. Salut, tepuk salut untuk si Ibu. Tepuk salut. hebat. Salut Bu, salut. Aduh si Ibu. Astagfirullah, Ibu salut Ibu. Ulangi lagi Bu. Tepuk salut. Salut. Ih, pintar sih. Ya, kelompok ini gimana? Ya, Ibu Hilma jelaskan. Lansia. Lansia itu yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Iya, jadi butuh kasih sayang ya lansianya. Kita lihat di peringkat selanjutnya ya. Ini ada di peringkat selanjutnya Bu ya. Nih kondisi lansia. Satu fisik. Fisik itu lihat Bu, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya keriput, wisam. Tadi ya Bu ya, yang seperti itu. Terus yang kedua, Ibu itu yang pertama fisik ya Bu ya. Yang kedua ada psikososial. Psikososial itu tuh misalnya muncul depresi karena jadi peot, itu jadi stres si neneknya. Gitu. Ulang galau. Lanjut lagi Ibu nih. Ini psikososialnya yang depresi tadi gara-gara jadi keriput itu jadi minder si neneknya. Kemudian yang ketiga adalah rohaninya. Bu, apa tadi rohani teh kata Bu Nur teh? Beribadah. Ya, jadi rajin beribadah ya. Bu. Tuh, ini gini Bu. Tuh, gitu. Ada 3 kondisi ya Bu. Yang pertama adalah fisik, yang kedua psikososial, yang ketiga pinter Ibu teh geningan ya semuanya. Ibu sudah baca bukunya ya? Udah. Pinter. Alhamdulillah. Iya, pinter. Coba Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh lansia supaya sehat? Jaga pola makan. Jaga pola makan, olahraga. Bu Nur, tidur yang banyak ya Bu ya. Istirahat gitu yang cukup. Ibu Yuyun apa? Selalu dapat perhatian. Iya, pinter. Selalu dapat perhatian dan kasih sayang ya. Lansia itu. Setiap lansia tidak mengalami permasalahan yang 3 ini Bu. Tidak semuanya. Kalau kita ada perhatian kepada orang tua kita, permasalahan-permasalahan ini akan timbulnya kecil Ibu kalau kita perhatian. Gitu. Kadang-kadang lansia juga ini Bu, ya supaya lansia sehat ya Bu ya. Nih. Nomor ini pelajar selanjutnya. Bu, ini Bu. Silakan dilihat. Susah Bu ya. Ini darurat Bu. Prinsip melayani lansia. 1. Tidak memberikan stigma atau cap. Kieu cap teh. Ih, nih. Tidak boleh. Emang
beliau ini, tapi kalau kita mengatakan cing ini mau ulah ngiluan, itu tidak boleh Bu. Ya, nanti nininya menjadi minder, tidak mengucilkan, karena lansia itu mudah tersinggung. Ya, kalau menghadapi orang tua itu kita harus sabar. Ibu Nur mah pang pinterna di kelas ini teh ya. Alhamdulillah. Saya mah baru ketemu sama KPM sepinter Bu Nur. Lanjut lagi, cara menghadapi lansia yang sulit Bu, yang sulit sikapnya. Tetap menghormati dan menghargai. Yang kedua adalah tadi kata Bu Nur apa? Sabar. Sabar. Itu yang paling utama. Menghadapi lansia itu harus Sabar. sabar. Sekarang peringkat keempat tuh Ibu. Nih, di lansia itu rentan mengalami kekerasan. Ini Bu, lihat nih. Secara fisik kekerasannya, secara verbal, secara emosi. Secara fisik contohnya apa? Baca. Mendorong, mencubit, memukul. Kadek ini geus mau bongkok dicuntrungkeun. Tidak boleh ya. Ibu-ibu mah kan normal ya. Yang tidak normal itu yang ngadorong mah. Yang kedua adalah verbal. Apa contohnya Ibu Nur? Memaki-maki. Bu Nur bisa baca enggak? Tidak. Bu Nur pinter. Itu Bu Yuyun yang jawab, pinter Bu Yuyun. Yang ketiga, Bu Epa, Emosi. Yang contohnya, Membiarkan lansia sendirian. Tidak peduli. Yang keempat adalah finansial. Penyalahgunaan harta milik Orang tua. Iya, pinter. Jangan ya Bu ya. Tidak, di sini mah tidak ada. Iya, pinter. Bagus. Selanjutnya Ibu, kita lihat ada di flip chart selanjutnya. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contohnya satu apa? Membiarkan lansia tidak Iya, pinter. Yang kedua, membiarkan lansia sakit. Yang ketiga, Kesepian. yang keempat, Pergi sendiri. pergi sendiri. Yang kelima, Bekerja keras. yang keenam, mengusir lansia dari rumah. Asal nonton film Ajab namanya. Itu di film Ajab itu seperti itu. Tuh, lanjutkan lagi Bu. Selanjutnya adalah peran pemerintah terhadap Lansia. lansia. Flipchart ke-8. Ini flipchartnya ada selanjutnya Bu ya. 1. Membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Misalnya kalau naik bus itu ada khusus disediakan untuk lansia gitu. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia yang tadi tehnya punya. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Ada ya? Ada. Di puskesmas kita itu biasanya setiap hari Selasa. Itu khusus pemeriksaan untuk Lansia. Yang selanjutnya memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi atau tiket uji perjalanan. Flipchart selanjutnya Ibu. Yuk peduli pada lansia. 1. Apa baca Ibu Hilma? Menyediakan makanan sehat termasuk mengingatkan makan. Menyediakan makanan Sehat. Orang tua itu harus diberi makanan sehat Ibu. Ya, Ibu Nur kenapa senyum-senyum terus? Suka ingat kepada diri sendiri ya? Ya. Iya, makanya Bu harus ada perhatian kepada orang tua. Selanjutnya Bu. Peran serta masyarakat terhadap
menyediakan posyandu lansia. Pemeriksaan kesehatannya Ibu ya untuk Iya. lansia itu. Selanjutnya, Lembaga rujukan bagi lansia mm, yang mengalami masalah. 1, Puskesmas, 2, Panti lansia. 3, dinas sosial, 4, kekelompokan, 5, Pendamping. pendamping, lansia. lembaga masyarakat yang peduli lansia. Iya. Jadi kalau sakit itu lansia atau tidak sakit juga ya harus ada Iya. pemeriksaan kemana? Ke puskesmas. Pinter. Ibu alhamdulillah ya. Iya. Ibu itu gini pala linter. Ibu, lansia itu adalah kita di masa depan Bu ya. Kita mau ditelantarkan oleh anak kita? Tidak. Ya, maka kita jangan menelantarkan orang Lain. orang tua kita Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam